Satuan Kapal Amfibi atau Satvip Koarmada II terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Koarma nomor 65-KP-Koarma-61 tanggal 25 September 1961. Sebelumnya, satuan ini bernama Skuadron Kapal 10 yang dikomandoi oleh Letkol Laut Harjono Nimpuno. Awalnya unit ini terbentuk setelah Indonesia menerima kapal pendarat tank dari Tiongkok dan Amerika Serikat. Dengan penambahan kapal LST, Skuadron Kapal 10 diperkuat unsur-unsur seperti KRI Teluk Wadio dari Tiongkok pada September 1958, KRI Teluk Langsa dari Amerika Serikat pada 31 Maret 1960, KRI Teluk Bayur, KRI Kau, dan KRI Teluk Manado dari Amerika Serikat pada Juni 1961. KRI Teluk Amboina dari Jepang pada Agustus 1961. Skuadron Kapal 10 didirikan dan kemudian diubah menjadi Satvip dengan moto Dwi Daya Yuda, yang berarti dua kemampuan tempur di darat dan di laut. Setiap tahun, 25 September diperingati sebagai hari ulang tahun Satvip Koarmada II. Capaian terbesar Satuan Kapal Amfibi Komando Armada II sejak dibentuk pada 1961 meliputi pengembangan armada, penambahan berbagai jenis kapal pendarat, termasuk KRI Teluk Wadio dan KRI Teluk Langsa yang meningkatkan kemampuan operasional amfibi. Operasi amfibi berdasarkan melaksanakan berbagai operasi amfibi dan latihan militer, memperkuat kemampuan tempur di darat dan di laut. Misi kemanusiaan terlibat dalam misi kemanusiaan seperti evakuasi bencana alam dan bantuan kemanusiaan di wilayah terpencil. Satuan Kapal Amfibi Komando Armada II berkontribusi signifikan dalam operasi humaniter melalui berbagai kegiatan, seperti evakuasi bencana, terlibat dalam misi evakuasi saat bencana alam, memberikan bantuan kepada korban di daerah terdampak. Bantuan kemanusiaan, menyediakan logistik dan dukungan medis termasuk pengiriman obat-obatan dan makanan ke daerah yang membutuhkan. Latihan dukungan logistik, mengadakan latihan untuk meningkatkan kemampuan prajurit dalam memberikan dukungan logistik di pantai, memastikan kesiapan dalam operasi amfibi yang melibatkan bantuan kemanusiaan. Diawali dengan tibanya kapal jenis landing ship tank atau angkut tank di Indonesia dan selesainya pendidikan anggota TNI Angkatan Laut termasuk marinir atau KKO Angkatan Laut dalam bidang operasi amfibi di USA. Secara fisik, operasi amfibi didemonstrasikan dengan menggunakan sebuah kapal jenis landing ship tank atau angkut tank sehingga kendaraan amfibi milik marinir dapat didaratkan lewat landing ship tank tersebut dalam sebuah demonstrasi operasi amfibi di Teluk Jakarta tanggal 26 September sampai dengan 10 Oktober 1959 dalam rangka memperingati Hari Angkatan Perang ke-14. Berdirinya Skuadron Kapal Landing Ship Tank atau angkut tank. Skuadron 61 KRI Teluk Wadio X RRT Haiman bulan September 1958, KRI Teluk Langsa X USA tanggal 31 Maret 1960, 3 buah landing craft infantry. Skuadron 10 KRI Teluk Bayur X USA tanggal 17 Juni 1971, KRI Teluk Kau X USA tanggal 17 Juni 1971, KRI Teluk Manado X USA tanggal 17 Juni 1971, KRI Teluk Amboina X Jepang tanggal 30 September 1961, KRI Multatuli X Jepang tanggal 1 Oktober 1961. Tanggal 15 April 1962, Skuadron 10 dirubah menjadi Komando Amfibi dengan penambahan 2 kapal angkut pasukan, yaitu KRI Morotai X Inako, KRI Halmahera X Inako. Tanggal 5 Desember 1962, Komando Amfibi dirubah menjadi Komando Jenis Amfibi.
Pada Juli 1965, bertambah 3 kapal patroli jenis PGM-X USA digunakan untuk kapal awak GKK, yaitu KRI Benteng Kalungkuang, KRI Benteng Silungkang, KRI Benteng Waitatiri. Pada Mei 1966, Komando Jenny Amfibi dirubah menjadi Satuan Kapal Amfibi, mendapat penambahan kapal landing ship tank atau angkut tank terdiri dari KRI Teluk Parigi X Rusia 17 Maret 1965, KRI Teluk Tomini X USA 6 Agustus 1967, KRI Teluk Ratai X USA April 1967, KRI Amurang X Australia 12 Maret 1970, KRI Dore X Australia 12 Maret 1970, KRI Teluk Saleh X USA 11 November 1970, KRI Teluk Bone X USA 11 November 1970. Pada tahun 1965 sampai dengan 1970, beberapa kapal dikeluarkan dari Kojan Amfibi, yaitu KRI Morotai dan KRI Halmahera masuk Admiral Line, KRI Benteng Waitatiri, Benteng Silungkang, dan Benteng Kalungkuang masuk Kojentro. KRI Teluk Wajo, KRI Teluk Parigi, dan KRI Teluk Manado disposed. KRI Teluk Bayur, KRI Teluk Amboina, dan KRI Teluk Tomini masuk Kolin Lamil. Penambahan LST X Korea tanggal 11 Februari 1981 sampai dengan 31 Agustus 1982, KRI Teluk Semangka 512, 20 Februari 1981, KRI Teluk Penyu 513, 21 Februari 1981, KRI Teluk Mandar 514, 21 Februari 1981, KRI Teluk Sampit 515, 20 Februari 1981, KRI Teluk Banten 516, 8 Agustus 1982, KRI Teluk Ende 517, 8 Agustus 1982. Pada bulan Desember 1984, ada penambahan LCU dari Kolin Lamil terdiri dari KRI Kupang 582 dan KRI Nusa Utara 584 dengan Eskep Pang Arma RI nomor Eskep /320/12 Romawi /1984 tanggal 19 Januari 1984. Berdasarkan Eskep Pang Up nomor Eskep /171/3 Romawi /1985 perubahan organisasi TNI Angkatan Laut, maka Armada RI menjadi Armada RI Kawasan Barat dan Armada RI Kawasan Timur. Satfip menjadi Satuan Kapal Amfibi Armada Timur atau Satfip Koarmatim. Satfip Koarmatim mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan tempur unsur-unsurnya dalam bidang peperangan amfibi dalam rangka mendukung pembinaan kekuatan dan kemampuan tempur Armada Timur.